Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anissa Mutahharoh MPSI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Dakwah, saya Haniatu Firdaus Sobah mewakili dari kelompok yang beranggotakan Nur Lulu Atus Zakiyah, Husna Azharina, dan Lutfiana Latifah. Di sini saya akan berdakwah yang berjudul Remaja Masa Kini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat seperti sekarang ini. Masih bisa bercanda berbagai kesedihan dan kesenangan kita yang sederhana ini. Serta tidak lupa juga sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Baiklah, tidak terpanjang lebar lagi, saya akan menyampaikan sebuah pidato tentang gaya hidup remaja pada masa kini. Gaya hidup merupakan gambaran bagi setiap orang yang mengenakannya dan menggambarkannya seberapa besar nilai moral orang tersebut dalam masyarakat di sekitarnya. Atau juga gaya hidup adalah suatu seni yang dibudayakan oleh setiap orang. Gaya hidup juga sangat berkaitan erat dengan perkembangan pada zaman dan teknologinya. Semakin bertambahnya zaman dan semakin canggihnya teknologi, maka semakin berkembang luas pula penerapan gaya hidup oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari pastinya. Dalam arti lain, gaya hidup dapat memberikan pengaruh positif atau negatif bagi yang menjalankannya. Salah satu contoh kehidupan para remaja yang mengikuti mode orang-orang barat dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah berpakaian. Masalah berpakaian para remaja masa kini selalu dikaitkan dengan perkembangan zaman dan teknologinya pastinya. Karena sebagian remaja Indonesia khususnya dalam berpakaian selalu mengikuti mode yang berlaku. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, di stasiun-stasiun TV banyak ditampilkan contoh gaya hidup dalam berpakaian para remaja yang mengikuti mode orang-orang barat. Otomatis bukan hanya remaja metropolitan saja yang mengikuti mode tersebut, namun juga orang-orang yang berada dalam perkembangan atau pendalaman. Sebagian besar remaja Indonesia belum dapat memfilter budaya tersebut dengan baik. So, pengaruh negatif yang timbul dari dalam diri remaja itu sendiri. Kita tahu bahwa mode yang dipakai orang-orang barat tersebut kebanyakan menyimpang dari moral. Sedangkan kita sadar bahwa Indonesia terkenal dengan kesopanannya dan budaya-budaya leluhur. Namun, sebagian remaja Indonesia kemudian meniru atau mengikuti mode orang barat tanpa memfilter secara baik dan tepat. Dan mungkin itu akan mengakibatkan bagi generasi penerus kita. Mengapa? Lagi-lagi karena pengaruh perkembangan zaman dan teknologi melalui tangan orang barat. Minum-minuman keras dan narkoba adalah salah satu contoh dari sekian banyak contoh gaya hidup orang barat yang sangat berbahaya dan sangat berpengaruh bagi maju mundurnya suatu bangsa. Dan yang lebih parahnya lagi, budaya tersebut telah diikuti oleh sebagian remaja Indonesia. Untuk itu, di zaman yang serba modern ini, orang tua yang mempunyai anak remaja harus memantau pergaulan teman-teman dan gaya hidup yang mereka terapkan. Dan untuk para remaja harus berhati-hati dalam menerima budaya dari luar dan harus bisa memfilter budaya di luar secara baik dan tepat. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Karena sesungguhnya manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan. Apabila ada kelebihan,
mungkin datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya sendiri. Khairul kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.